Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, di sini pembahasannya adalah logika inferensi. Menurut kalian, apa sih logika inferensi itu? Oke, sekarang mari kita bahas. Namun sebelum ke pembahasan, perkenalan dulu, saya Muhammad Arja Adiwardana dari Politeknik Bangka ingin menjelaskan tentang materi berikut. Oke, langsung ke pembahasannya. Apa itu logika inferensi? Menurut Collins Dictionary, inferensi adalah tindakan atau proses untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah diketahui atau diasumsikan. Pernyataan yang diberikan sebagai bukti atau yang sudah diduga mengarah pada kesimpulan, atau hal tersebut dikenal sebagai premis. Sedangkan pengertian logika inferensi adalah cabang dari logika yang mempelajari cara-cara untuk menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau premis. Sedangkan pengertian logika inferensi adalah cabang dari logika yang mempelajari cara-cara untuk menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau premis. Sedangkan pengertian logika inferensi adalah cabang dari logika yang mempelajari cara-cara untuk menarik kesimpulan dari suatu pernyataan. Nah, cara penarikan kesimpulan atau dikenal dengan inferensi. Ada beberapa penarikan kesimpulan yang sah. Di antaranya adalah modus ponens, modus tollens, silogisme hipotesis, silogisme disjuntif, simplikasi penjumlahan dan konjungsi. Modus ponens, contohnya seperti berikut. Ada pernyataan 1, P implikasi Q benar, dan pernyataan 2, P benar. Kesimpulannya berarti Q benar. Contohnya pada modus ponens, secara nyatanya adalah P. Pernyataan 1 itu implikasi. Jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. Dan Q sebuah hipotesis atau asumsi. 20 habis dibagi 2, benar kan? Nah, keduanya benar, maka menurut modus ponens inferensi berikut. Jika 20 habis dibagi 2, maka 20 bilangan genap. 20 itu habis dibagi 2, karena itu 20 adalah bilangan genap. Berarti benar kesimpulannya. Lanjut modus tollens. Pada pernyataan 1, P implikasi Q itu benar, dan pernyataan 2, negasi P juga benar. Berarti kesimpulannya juga negasi P itu juga benar. Langsung ke contohnya. Misal implikasi, jika N adalah bilangan ganjil, maka N2 bernilai ganjil, dan hipotesis N2 bernilai genap. Nah, maksudnya keduanya benar jika menurut modus tollens N itu bilangan ganjil, maka N kedua bilangan ganjil, dan pernyataan keduanya N2 bernilai genap. Berarti N2 bukan bilangan ganjil. Bisa dipahami ya, jika salah satu ada sebuah negasi, berarti kesimpulannya juga negasi. Lanjut di silogisme hipotesis. Pernyataan 1, P implikasi Q itu benar, dan pernyataan 2, Q implikasi R juga benar. Berarti kesimpulannya adalah P implikasi R. Q-nya dicoret. Contoh langsung. Silogisme hipotesis. Terdapat pernyataan 1, jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Dan pernyataan kedua, jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah. Keduanya adalah benar, dan kesimpulannya adalah
Jadi jika saya belajar, maka saya cepat menikah. Oke, bisa dipahami. Lanjut ke silogisme disjunktif. Terdapat pernyataan satu, P or Q, dan pernyataan kedua P negasi, dan pernyataan keduanya adalah negasi P. Berarti kesimpulannya adalah Q. Langsung ke contohnya. Yang pertama adalah saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan adalah pernyataan pertama. Dan pernyataan kedua, saya tidak belajar dengan giat. Jadi saya menikah tahun depan adalah kesimpulannya. Jadi P-nya adalah saya belajar dengan giat, dan Q-nya adalah menikah tahun depan. Dan pernyataan kedua, saya tidak belajar dengan giat, namun pada kesimpulannya menggunakan Q, yaitu saya menikah tahun depan. Selanjutnya ada simplikasi. Terdapat rumus P N Q, kesimpulannya adalah P. Contohnya, Hamid adalah mahasiswa ITB dan mahasiswa Unpar. Jadi Hamid adalah mahasiswa ITB. Berarti benar kan? Hamid adalah mahasiswa ITB dan Unpar. Jadi Hamid adalah mahasiswa ITB. P berarti benar. Lanjut ke penjumlahan. Jika ada pernyataan hanya P, berarti kesimpulannya adalah P or Q. Lanjut ke contohnya, Taslim mengambil kuliah logika matematika. Berarti Taslim mengambil kuliah matematika atau mengulang kuliah algoritma. Benar. Karena jika mengambil kuliah logika matematika, berarti juga mengulang kuliah algoritma. Oke, lanjut ke konjungsi. Ada pernyataan satu yaitu P dan pernyataan kedua yaitu Q. Jadi kesimpulannya adalah P N Q. Contoh dari konjungsi, Taslim mengambil kuliah logika matematika dan Taslim mengulang kuliah algoritma. Pada pernyataan satu, Taslim mengambil kuliah logika matematika, dan pernyataan kedua Q yaitu Taslim mengulang kuliah algoritma. Jadi kesimpulannya adalah Taslim mengambil kuliah logika matematika dan mengulang algoritma. Dan yang terakhir adalah logika inferensi di lingkungan sekitar. Seperti pada contoh, saat sepulang kuliah, Reza menaiki motor melewati jalan tanjakan turun. Namun tiba-tiba ada seekor kucing yang sedang menyeberang jalan tanpa melihat kanan kiri. Reza pun hilang kendali dan membuatnya jatuh. Dan saat bangun untuk melanjutkan perjalanan, kakinya terlihat sobek beserta mengeluarkan cairan merah. Nah, inferensinya atau kesimpulannya adalah kaki Reza sakit. Oke, sekian pembahasan dari logika inferensi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton. Saya Muhammad Reza Adiwardana. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.